Oke, mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas cara menentukan peluang dari variabel acak berdistribusi normal. Namun bentuk variabelnya masih berupa X yang harus kita konversi menjadi Z terlebih dahulu. Oke, untuk cara mengkonversi menjadi Z sudah saya sampaikan di video sebelumnya di bagian awal, silakan disimak lagi. Usahakan kalian sudah melihat video part 1-nya biar tidak gagal fokus, tidak gagal paham pas saat mempelajari part kedua ini, karena sangat dibutuhkan dasar yang harus kamu kuasai dulu. Baik, kita langsung saja ke nomor 12. Diketahui variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata populasi adalah mu. Jadi mu-nya sudah ada 12 dan simpanan baku tau sama dengan 4. Tentukan luas area di bawah kurva normal dengan batas berikut ini. Oke, yang pertama, P kurang dari peluang untuk X kurang dari sama dengan 15. Yang pertama kita perlu mengkonversi dulu dari X menjadi Z. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi tau. X-nya 15 dikurangi mu-nya 12 dibagi taunya 4. 15 kurangi 12 itu 3 ya. 3 dibagi 4 adalah 3/4 atau 0,75. Oke, setelah X kita ubah jadi Z, maka peluang kita ganti menjadi peluang untuk Z kurang dari ada sama dengannya 0,75. Oke, jika kita gambar, kita membutuhkan grafik 0,75 area yang ke arah kiri. Sesuai dengan aturan tabel kita, yaitu arah kiri. Kita lihat 0,7, kita tarik ketemu 0,05, inilah nilai peluangnya, yaitu 0,7734. Begitu caranya. Jadi ketika masih berupa X, silakan dikonversi dulu menjadi Z menggunakan X min mu per tau. Setelah jadi Z, lihat tabel. Oke. Berikutnya kita akan mengubah untuk yang B yaitu 11 dan 14 ke Z dulu. Katakanlah ini X1, ini X2. Kita akan konversi menjadi Z1 dan Z2. Z1 adalah X1 dikurangi mu dibagi tau sama dengan X1-nya 11 dikurangi mu-nya tadi 12 dibagi taunya 4, jadinya min 1/4 ya. Min 1/4 itu min 0,25. Sedangkan Z keduanya itu adalah X kedua min mu dibagi tau, berarti 14 dikurangi 12 dibagi 4, hasilnya 2/4 yaitu setengah atau 0,5. Maka peluang ini sudah bisa kita ubah menjadi peluang Z dari min 0,25 sampai 0,5 ya. Untuk tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan itu tidak terpengaruh ya, boleh hasilnya tetap sama. Oke, berikutnya kita coba gambar bagaimana keadaannya untuk min 0,25 sampai 0,5. Kalau kita gambar seperti ini, kita punya min 0,25 sampai 0,5. Arsirannya di sini. Berarti kita harus mencari dulu segini berapa dikurangi yang bolong ini ya. Oke. Untuk yang 0,5 ke kiri, berarti kita cari peluang untuk Z kurang dari 0,5. Lalu kita kurangi peluang untuk yang min 0,25 ke kiri. Negatif 0,25 yang ke kiri. Oke, 0,5 kita cek di tabel, ternyata hasilnya 0,69 15. Untuk yang min 0,25, min 0,2 kita tarik bertemu 0,05, hasilnya 0,4013. Oke, hasilnya adalah 0,2902. Oke, itu contohnya. Jadi kalau ada X silakan diubah ke Z dulu baru lihat tabel. Berikutnya nomor 13. Jika variabel acak X berdistribusi normal, ini bacanya X berdistribusi normal dengan rata-rata 60 dan simpanan baku 20, maka tentukan nilai dari peluang X dari 53 sampai 65. Oke, kita cari dulu untuk Z1-nya. Katakanlah ini X1, ini X2. Kita cari Z1-nya. Z1-nya adalah 53 dikurangi mu, yaitu 60, dibagi tau.
20. Jadinya negatif 7/20 atau negatif 0,35. Kita cari pula untuk Z2. Z2 adalah X kedua, yaitu 65 dikurangi mu 60 dibagi tau 20. Ini tinggal 5/20. Ini adalah 1/4 atau 0,25. Sehingga peluang ini boleh kita ubah menjadi peluang untuk Z dari min 0,35 sampai 0,25. Baik, jika kita gambar grafiknya, ini adalah 0,25, ini min 0,35, arsirannya ke sini. Berarti kita cari luas keseluruhan ini, yaitu 0,25 ke kiri, dikurangi peluang yang putih ini ya, yang ini, segini, dikurangi peluang untuk Z kurang dari min 0,35. Oke, kita cek di tabel. Kurang dari 0,25 kita cek 0,2 bertemu dengan 0,5 adalah 0,5987. Kemudian dikurangi yang min 0,35. Min 0,3 bertemu dengan 0,05 jadinya ini 0,3632. Setelah kita hitung ya, nanti hasilnya adalah 0,2355. Oke, contoh berikutnya sedikit dimodif karena ada yang disembunyikan ya. Ini tidak diketahui, tetapi malah ininya ada. Oke, langkahnya adalah kita cari Z-nya dulu ya. Kita mencari Z-nya dulu. Caranya seperti ini. Peluang untuk X kurang dari 137 itu sama dengan 67%. 67% itu sama saja 0, geser 2 ya. 6700 ya. Jadi geser ke kiri. Oke. Kita lihat, kita cek dulu ini sudah kurang dari, berarti sudah bisa kita pakai. Kita lihat 0,6700 itu ada di berapa nilai Z-nya? Ternyata Z-nya adalah 0,44. Saya tulis ini adalah peluang untuk Z kurang dari 0,44. Jadi kita balik, sudah ada peluangnya, sekarang kita cari Z-nya, seperti itu. Nah, dari Z, nanti kita gunakan konversi biar ketemu si mu-nya. Oke, ini saya tulis bagian kiri adalah X kurang dari 137. Ingat, ini adalah nilai Z, ini adalah nilai X. Kita tulis dulu konversi antara X dan Z. Z adalah X min mu per tau. Mu-nya tidak diketahui, tau-nya sama dengan 50. Ini ya, kita masukkan Z-nya adalah 0,44, X-nya sendiri 137, dikurangi mu-nya belum tahu, dibagi tau-nya adalah 50. Oke, 50 kita kalikan silang dengan 0,44, hasilnya adalah 22. Ini masih 137 min mu. Oke, min mu-nya ke kiri jadi positif mu, ini tinggal 137 dikurangi 22, hasilnya adalah 115. Begitu caranya. Jadi dari peluang yang diberikan, kita fokus mencari Z-nya berapa. Setelah Z-nya ketemu, kita gunakan hubungan antara Z dan X untuk menentukan salah satu dari 4 unsur ini mana yang tidak diketahui ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Jika variabel acak X berdistribusi normal dengan mu atau rata-rata 90, nah ini taunya malah yang belum diketahui. Dengan peluang X lebih dari 61 adalah 87,7%, tentukan nilai tau. Hati-hati di sini masih lebih dari, kita harus ubah jadi kurang dari. Ya. Caranya seperti ini. Peluang untuk X lebih dari 61 adalah 87,7% atau boleh kita katakan adalah 0,8770 gitu ya. Itu adalah peluang untuk X lebih dari 61. Jika kita gambar akan seperti ini. Jadi ini X 61, maaf, saya taruh kiri saja. Ini 61. Yang lebih dari itu ternyata peluangnya 0,8770. Sementara selalu tabel kita itu membutuhkan yang ke arah kiri, sehingga Z yang kita cari itu bukan peluang yang ke kanan tetapi peluang yang ke kiri. Kita cari di sini.
Jadi yang di sini adalah 1 min 0, itu 8770 dan hasilnya adalah 0,1230. Sehingga kalau kita membaliknya, kita mengganti tandanya menjadi X kurang dari 61, kita peroleh angka bukan yang ini, melainkan yang 0,1230. Seperti itu kira-kira langkahnya. Kemudian kita baru bisa melihat di tabel yaitu 0,1230, bukan melihat yang 8770. Oke, 0,1230 ada di sini, kebetulan dia min 1,16 ya. Dia adalah peluang untuk Z kurang dari negatif 1,16. Oke, di sini 61 menjadi X, ini menjadi Z. Tadi udah ada mu-nya 90. Sekarang kita mencari yang belum diketahui ya, menggunakan konversi Z sama dengan X min mu per tau. Z-nya sendiri kita peroleh tadi negatif 1,16, X-nya 61, mu-nya ada yaitu 90 ya. Taunya kita cari. Oke, kita kalikan silang saja tau ke sana. 61 kurangi 90 adalah negatif 29. Min 1,16 pindah ke bawah saja. Setelah dibagi nanti hasilnya ternyata 25, sehingga taunya sama dengan 25. Jadi harus siap, mau yang ditanyakan yang mu-nya, yang taunya, atau yang X-nya atau Z-nya, silakan harus siap. Baik, contoh berikutnya. Jika variabel acak X berdistribusi normal dengan mu atau rata-rata 5 dan taunya 15, saya ulangi. Jadi mu-nya 5, taunya 15. Peluang X kurang dari K ternyata 8,08, tentukan nilai K. Nah, sekarang yang disembunyikan adalah angka yang ada di sini ya. Oke, saya tulis dulu. Peluang untuk X kurang dari K ternyata 8,08%. Kita jadikan koma dulu, geser 2 berarti 0,0808. Ini peluang untuk X kurang dari K. Kita cek 0,0808 itu ada di Z min 1,40 ya. Dia adalah peluang untuk Z kurang dari negatif 1,4. Dia setara sama X kurang dari K. Sekarang kita konversi saja. Z adalah X min mu per tau. Z-nya sudah ada yaitu min 1,4. X-nya nggak tahu yaitu K. Dikurangi mu-nya sudah ada yaitu 5. Taunya adalah 15. Kita kalikan silang 15 kali min 1,4 hasilnya 21. Ini masih K min 5, sehingga K sendiri adalah min 5 ke kiri ya. Jadinya 26. Oke, itu beberapa variasi contoh ketika peluang yang ditanyakan masih dalam bentuk X. Perlu kita ubah menjadi Z dulu baru kita lihat tabel. Dan di beberapa soal terakhir tadi sudah ada variasi soal bahwa yang diketahui malah peluangnya yang ditanyakan adalah entah mu, entah tau, entah X. Itu harus siap juga, kalian harus bisa menjawabnya. Oke? Nah, untuk materi berikutnya akan saya bahas aplikasi atau penerapan dari materi ini di soal cerita atau di masalah kehidupan sehari-hari. Silakan ditunggu dan disimak. Sampai jumpa di video berikutnya.